Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sama-sama hendak belajar cara berwudu. Nah, tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan cara berwudu. Adalah yang sudah tahu berapa rukun wudu? 6. 6. Pertama, ayo, pertama niat. Niat. Kedua, mencuci muka. Ketiga, Membasuh membasuh tangan sampai siku. Membasuh kaki. Keempat, membasuh kepala. Kelima, membasuh kain. Ayo kelima apa yuk? Membasuh kedua telapak tangan. Sudah tadi. Membasuh siku. Ke tangan sampai siku sudah. Membasuh muka. Sudah, kepala sudah. Berarti Telinga. mengusap ke sebagian kepala. Nah, hanya membasuh kaki sampai mata kaki dan terakhir tertib. Adalah tahu yang maksudnya tertib itu apa ya, Le? Kau juga ucapan Secara berurutan ya. Jadi karena sudah tahu tentang rukun-rukunnya tadi, mari kita tes. Jadi di sini ada gambar-gambarnya sudah. Tinggal jawab nih, rukun atau bukan? Ternyata rukun bukan. Nah, mencuci tangan, rukun bukan? Mencuci tangan seperti biasa? Bukan. Bukan. Nah, mencuci tangan yang pertama ini biasa aja mencuci kedua telapak tangan sampai dari hingga salah. Jadi dimulai dari tangan, misalnya 3 kali. Beberapa mengucapkan Bismillah. Nah, misalnya kayak ini. Nah, anggap nih, kan? Kalau basuh tangannya biasa aja, basuh tangan bisa sampai sini. Nah, sampai sini sudah cukup. Ada basuh tangan biasa. Kenapa harus basuh tangan? Ada 2 sebab. Pertama, basuh tangan biasa ya kita karena ayat Qur'annya idza qumtum ila shalah itu ayatnya tuh saat menjelaskan saat orang baru bangun tidur. Ya. Asal turun ayatnya tuh. Oke. Kan kita kayak tahu guring tuh tangan nih kemana aja. Nah, kalau dibasuh. Alasan kedua, kawan juga merasani banyu tuh nah ada jadi misalnya dingin kereta kojut lagi. Nah, itu kenapa membasuh tangan. Kemudian berkumur. Nah, berkumur ini karena sunnah. Berarti apa tadi? Ayo, berkumur tadi. Sunnah. Nah. Bukan. Ayo, bukan rukun. Ini hanya sunnah. Karena sunnah, lalu tandahkan air lalu masuk ke mulut sampai kotoran dihilang, lalu setiap 3 kali buang ke sebelah kiri. Nah, berkumur itu ada dua alasannya juga. Satu, kesan jelas membersihi sisa kotoran, misalnya bekas makan, ya bisa makan. Kedua, merasani banyunya, apakah nih banyunya ini misalnya bekasnya lain belum tentu kawa di bau itu pulang. Nah, kemudian membasuh muka, rukun bukan? Rukun. Nah, membatas muka yang wajib dibasuh dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai dagu, dari telinga sampai telinga. Nah, ini nih muha, nih sini anggap a nih nak sini rambutnya. Nah, nih tentang sini, lalu nih ke telinga, nih tentang 2 telinga kok. Nah, mata sini, ke sini, lalu sampai dagu bawah sini. Nah, tentang bagian halus yang sedikitnya nah, ini kan bulu nih. Ini ada bagian sedikit. Ini ada yang mau nyempet tak buat, ada yang kada. Lalu supaya gesan hati-hati, misalnya kumpulkan banyu. Lalu nang telunjuk nih kena akan ke bawah kayak itu. Paham lah? Jelas? Jelas. Nah, lanjut. Kemudian membasuh tangan. Rukun bukan? Rukun. Basuh tangan dari selai jari sampai siku. Yang mana baju dulu? Kanan kah? Kiri? Kanan. Nah, dari kanan lalu basuh hanya bilang 3 kali. Sampai siku. Nah. Jadi selai jari tadi sama kayak pembasuh. Nih, nah itu kan jelaslah dari tangan sampai siku sesuai ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku.
bukan siku sampai tangan. Nih beheno kadang-kadang kita ada tekan di sini nah. Lalu kayak itu jangan kayak itu di atas, kayak itu ke siku. Ini kan diputar nih nah. Jadi karena sabutan itu sampai 3 kali. Kanan. Lalu kiri. Gitu. Nah, kemudian membasuh kepala. Bukan. Bukan. Nah, bukan. Membasuhnya nih kayak kegamas tapi sedikit aja matang dehi sampai sebagian kepala. Nah, sebagian kepala nih ada beberapa pendapat. Satu, ya sampai sini aja. Kedua, ada yang sampai sini. Nah, di tangan-tangan sini, di ubun-ubun sini. Lalu maksudnya bukan diguyur seperti kegamas itu. Jangan kayak ini lebih hemat, kayak itu jangan. Cukup misalnya sedikit aja ada banyak, misalnya sebelah tangan nih, terkumpul banyak. Ya nak kayak dikit tuh. Kan kata tuh usahakan mengenai kulit kepala. Jadi kan yang dibasuh tuh kepala, lain rambut. Nah, ya lain rambut. Jadi yang dibasuh adalah kepala. Nah, sampai merasa ada. Saya Pak, bagaimana? Ya, bujur. Bagaimana cara mengetahuinya pada kepala yang karena biasanya dingin. Kemudian membasuh telinga, bukan. Iya, Kenapa ya? Sunnah. Dan terus kayak apa caranya membasuhnya dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, lalu ibu jari membasuh dalam telinga. Nah, kayak apa caranya diputar kan matang luar nih, matang dalam keluar. Nah, nih telunjuk, yalah, nih ibu jari. Nah, kayaknya ke sini. Nih telunjuk nih buat ke sini, ibu jari ke sini. Lalu matan dalam nih dalam kok, matan kita mah di sini dalam. Sing luar jadi kita diputar kita gelas. Nah, gelas. Kemudian membasuh kaki. Bukan. Nama membasuhnya ini sampai telapak kaki hingga mata kaki aja. Jangan malas untuk angkat kaki sampai sela-sela jari kaki. Laksanakan sana. Lalu ya kadang jangan suka mengangkat, nah diangkat sedikit ke saya mata nang sini sampai sini apa bisa dicek deh sini mata kaki lari ya bisa dilihatnya nah sini ke sini sama juga di sebelahnya beri hulumannya tadi kanan kaki kiri kah kanan nah lalu yang ini berdoa ini ayo bukan termasuk rukun, tapi disunahkan membaca doa setelahnya. Nah, pertama-tama, berarti pertama kita ulang tadi mata awal, bukan wudu. Pertama tadi, mencuci tangan. ayo pertama tadi rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh sebagian telinga, ayo membasuh sebagian kaki, sampai keenam tertib ya. Nah, mari kita tes. Sini sudah apalah niat wudu. Coba Bang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a ba'il hadasil asghari dan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil satu karena Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaannya, wahai apa niatnya tuh? Adalah yang kita tahu. Ya, pas membasuh muka. Kenapa pas membasuh muka? Kenapa? Karena membasuh muka itu adalah anggota pertama tadi. Kan pertama niat, kedua membasuh muka. Karena membasuh muka ini anggota pertama yang basah, maka pas itu yang hendak dihilangkan najisnya pas itu. Tapi mau hendak banyak Arabnya yang nawaitul wudu'a itu boleh di awal kayak tadi, misalnya mana ibunya sudah nawaitul wudu'a, tahu pada yang ini hendak berwudu, misalnya karena apa? Misalnya hendak sembahyang, berwudu karena sembahyang. Misalnya hendak mengaji, berwudu karena mengaji. Nah, lalu nang sahaja kau berwudu tadi itu cukup dengan hati aja. Pas cukup dengan hati itu nang pas membasuh muka tadi kan tadi nawaitul wudu'an misalnya basuh tangan.
berumur. Ya. Nah, sahaja aku tuh pas dan hatinya pas muhanya. Jadi karena ini Pak anggota pertama yang wajib dibasuh tadi. Nah, itu. harus dibaca. Kemudian yang terakhir kan doa tadi kan sunnah aja. Ya, Itu harus pasti dibaca. kemana menghadapnya Yoleh? Tidak. Nah, Tidak. ya. Berarti misalnya kita sudah berudur, misalnya ada yang berudur berjongkok, ada yang bertunduk gitu. Berarti sudah hanya berdiri menghadap ke kiblat, hanya angkat tangan berdoa. Ya, ada yang hafal sudah juga baca doa setelah wudu. Sudah hafal lah. Kamu tuh tadi lihat di atas. Ya, coba Bang baca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, lalu dengan dibacanya doa tadi maka berakhirlah juga wudhu kita tadi rangkaiannya. Nah, lalu lisan dipadahkan, lalu kita artiakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena kita nih hendak menyembah Allah, pengimbahnya nih. Misalnya tadi mengaji. Misalnya sembahyang. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? No, karena Nabi Muhammad melalui perkataan Nabi Muhammad kita tahu tadi. Ya, kalau tahu berwudu nih, yang jelas. Tahu berwudu, tahu kayak apa mengaji, tahu kayak apa sembahyang. Nah, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin. Lalu ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang termasuk dalam golongan orang yang bertaubat. Maksudnya itu adalah taubat itu artinya selain minta ampun, artinya kembali. Kita udah tahu bahwa apa nih, kita nih bisa jauh-jauh pada Tuhan misalnya. Apakah misalnya kalau kita misalnya dengan berwudu tadi itu menjadi tahapan pertama, jalan hendak berparak pulang biasa lawan Allah nih. Misalnya tadi hendak mengaji baru kalau kan memeratakan nih membaca perintah mendekatkan kepada Allah. Lalu majani matawabin majani mutatahhirin. Lalu dijadikanlah termasuk golongan orang-orang yang suci. Golongan orang-orang yang suci yang jelas satu kita suci dari luar karena wudu itu menghilangkan hadas, ya betul. Nah kan hadas jelas dari zahirnya sudah. Lalu dari batinnya semoga jelas dibersihkan matan dosa-dosa kecil. Kemudian yang jelas bahwa dianggap oleh Allah dan kemudian waj'alni min ibadikas shalihin. Lalu jadikanlah kami sebagai hambamu yang saleh, yang baik, yang mengerjakan yang baik-baik terus. Lalu kan kayaknya kita tahu pada berwudu itu juga awalan dari nang menjauh baik-baik. Nah, jadi yes, itulah pelajaran kita mengenai cara berwudu hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kawa diamalkan. Dan mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.